Ya, sampai berjumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana keadaan masing-masing selama pandemi yang sudah 2 tahun ya? Ya, saya yakin bahwa Tuhan tetap menyertai. Ketika pandemi belum ada, Tuhan menyertai kita. Ketika pandemi datang 2 tahun yang lalu, yakinlah bahwa Tuhan tetap menyertai kita ya. Puji Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai kita. Sebelumnya saya ingin mendoakan untuk yang sakit lebih dulu ya. Silakan kalau ada yang sakit kebetulan di rumah ya, Anda menumpangkan tangan kananmu pada bagian tubuh yang sakit dan kita akan berdoa ya. Saya akan mendoakan, Anda juga berdoa ya. Alkitab mengatakan kalau ada 2-3 orang sepakat sehati berdoa dan meminta sesuatu, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk jemaat yang menghadapi pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan. Ya, semua orang tahu bahwa pandemi ini meninggalkan masalah ekonomi. Ya, bukan hanya bagi kita secara pribadi, tapi bagi satu negara, bangsa, bahkan bangsa-bangsa di mana saja di dunia ini yang telah terkena COVID-19, ini terkena dampak ekonomi dan keuangan juga, apalagi kita, jemaat ya, tapi kita akan berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami bersyukur Engkau terus menyertai kami, tidak pernah ada satu bagian dalam hidup ini yang kosong, yang vakum dari kehadiran Tuhan. Engkau tetap hadir, waktu kami sehat Engkau hadir, waktu kami sakit, anakmu sakit, Tuhan juga tetap hadir. Kami berdoa khusus untuk yang sakit, kami mohon anugerah-Mu Tuhan, Kau berkenan menumpangkan tangan-Mu sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berdoa kalau ada 2-3 orang sepakat bersehati meminta sesuatu, Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, Kau berkenan menumpangkan tangan-Mu atas yang sakit, karena bilur-bilur Tuhan, maka yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Anugerahkan kepada jemaat kesehatan, kekuatan yang baik, agar seluruh umat-Mu boleh melayani-Mu. Oh Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang menghadapi pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan. Oh Tuhan, dan kami yakin bahwa Tuhan akan memelihara umat-Mu di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi ini. Namun kami yakin kasih dan kasih setia-Mu tak akan pernah berubah. Tuhan berkenan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan dari umat-Mu. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, keuangan ekonominya, Tuhan memberkati. Oh Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Engkau datang supaya kami memperoleh hidup dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yakinlah doa orang benar besar kuasanya. Ya, pesan pastoral pada hari ini, saya akan berbicara mengenai membuat sejarah, ya, membuat sejarah kehidupan. Nah, jadi Anda dan saya, kita anak-anak Tuhan, harus menjadi pria wanita yang membuat sejarah dalam kehidupan ini. Ya. Ada begitu banyak orang telah membuat sejarah dalam berbagai bidang kehidupan ini. Ya. Teknologi dan ilmu pengetahuan makin berkembang. Ya. Sejarah terobosan dalam transportasi, dalam pertanian, dalam komputer, ya, dalam teknologi yang lain. Nah, Anda lihat bahwa orang-orang ini telah membuat sejarah seperti itu sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi dunia ini, ya, bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini, sehingga dunia kita mengalami kemajuan-kemajuan, ya, seperti yang kita lihat pada hari ini. Ya, kita bisa memanfaatkan akan peristiwa sejarah yang telah diukir oleh
beberapa orang atau banyak orang yang kita dapat memanfaatkannya pada hari-hari ini. Nah, maka saya berdoa dan saya berharap kiranya Anda semua adalah para pria wanita yang membuat sejarah, ya, paling tidak ya, sejarah untuk keluarga, ya, sejarah bagi lingkup yang lebih kecil, sejarah pada lingkup syukur-syukur dalam yang lingkup yang lebih besar, ya. Hidup yang hanya satu kali ini, mari kita tidak sia-siakan. Ada sesuatu yang kita ukir ya dalam kehidupan ini, sehingga sejarah yang kita buat itu, prestasi yang kita buat ini menimbulkan satu dampak yang besar ya bagi orang, bagi yang lebih luas. Syukur-syukur kalau bagi dunia ini ya, tapi paling tidak sekali lagi Anda dan saya menjadi pembuat sejarah dalam radius yang kecil, paling kecil misalnya di tengah-tengah keluarga ya. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin bicara pada hari ini. Yang pertama adalah kenalilah ya, kenalilah kemampuan Anda. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengenali kemampuan kita masing-masing. Ya, kemampuan Anda kita betul-betul mengenali. Sebab kalau kita tidak mengenali dengan baik, tidak mengenal dengan baik kemampuan kita, maka kita meraba-raba, kita mau bikin apa sebetulnya, gitu. Tapi dengan mengerti akan kemampuan masing-masing, nah secara spesifik, nah kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita lihat lebih dulu dalam kitab Mazmur 139, ya, Mazmur pasal 139 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, luar biasa. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya bahwa tiap-tiap orang itu diciptakan oleh Tuhan secara spesial, secara khusus. Dahsyatnya, hebatnya Tuhan yang kita sembah seperti itu. Jadi kalau di kolong langit ini ada 7 miliar manusia, mungkin saya lebih ya, 7 miliar manusia, itu ada 7 miliar apa itu ya, pribadi yang berbeda. Ya. Tidak ada satu iris mata yang sama di dunia ini. Nah, konon tidak ada satu sidik jari yang sama di dunia ini. Di antara 7 miliar manusia nggak ada yang kembar. Saya tidak tahu, tapi pernyataan seperti itu. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa maha kuasanya Tuhan yang kita sembah. Ketika engkau menenun aku dalam rahim ibuku, saya mengatakan ya, ada batik, baju ya, kain batik itu yang dicetak dengan mesin massal. Lah itu 100 orang bisa memakai, kembar gitu maksud saya, kembar ya. Nah, itu yang di printing ya, yang dicetak dengan mesin. Tapi ada yang dibatik. Nah, ini spesial ini yang dibatik ini ya. Mungkin di Indonesia cuma satu batiknya seperti itu. Barangkali di dunia cuma satu. Kan itu dibatik secara spesial, dibatik secara khusus. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Ketika Tuhan menenun kita dalam rahim ibuku, oh secara spesial, secara spesifik, tidak ada duanya. Sekalipun toh Anda pernah lihat itu ada bayi kembar, ada manusia kembar, ya. Ya mungkin fisiknya mirip-mirip begitu ya. Tapi dalam hal karakter ada banyak yang berbeda. Fisiknya sama tapi karakter belum tentu sama. Ya, itu uniknya Tuhan kita. Nah, di sini kita lihat, mari kita menghargai, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa Anda adalah spesifik.
Anda adalah spesial, Anda adalah khusus. Ayo kita hargai itu anugerah Tuhan. Ya. Jadi kalau tidak Anda sendiri yang menghargai, kalau tidak diri kita sendiri menghargai ciptaannya, anugerah dan kasih karunia-Nya ini, siapa yang bisa menghargai? Ya. Nah, ini berarti ketika Tuhan menciptakan kita, pemazmur mengatakan ketika engkau menenun aku dalam rahim ibuku, berarti Tuhan menyertakan itu kemampuan yang khusus. Nah, kemampuan yang khusus itu seperti apa? Saya tidak tahu, ya, hanya Anda yang tahu. Saya mengerti kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepadaku. Ya, orang lain tidak mengerti. Ya. Nah, jadi marilah kita mohon anugerah Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan apa yang khusus dalam diriku yang Kau anugerahkan bagi diriku. Nah, itu penting untuk mengetahui itu secara benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengetahui sesuatu yang Tuhan beri kepada kita, talenta ya, atau bakat atau sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, setelah kita mengenali, maka kita harus melatih. Ya, kita harus melatihnya. Anda lihat itu. Ada bakat, ada keterampilan, terampil. Ya. Orang yang berbakat belum tentu dia terampil. Karena untuk terampil ini orang mesti perlu latihan. Ya. Perlu latihan apa saja di dunia ini. Gitu. Para bintang, mega bintang sepak bola itu, pertama-tama mereka adalah orang-orang yang biasa, anak-anak muda yang biasa, remaja yang biasa. Tapi karena dia, orang-orang ini mengerti kemampuannya, mengerti bakatnya, mengerti potensi yang tersimpan dalam dirinya, maka mulai dilatih. Dilatih, dan akhirnya menjadi bintang di lapangan. Ya kan? Sama dengan Anda dan saya. Ya. Dalam dunia ini kita melihat ada begitu banyak orang yang punya keterampilan dalam bidang olahraga, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang apapun, dalam bidang pertanian. Ada orang yang terampil, dan orang-orang yang terampil ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Nah, untuk menjadi terampil ini tentu tidak serta-merta kan? Untuk menjadi terampil ini tentu membutuhkan latihan-latihan intensif. Ya, latihan-latihan yang intensif. Saya membaca Ronaldo itu pemain bintang juga ya, yang dibeli oleh MU di Inggris dengan gaji sekian miliar rupiah per minggu. Sekian miliar rupiah per minggu, jadi kontrak sekian tahun dengan gaji sekian triliun. Gitu. Nah, orang cuma lihat, aduh enak ya Ronaldo ya. Ya, orang cuma melihat itu. Tapi orang nggak pernah lihat bagaimana dia mendisiplin dirinya, melatih dirinya begitu rupa. Susah, tidak mudah, susah. Melatih caranya berlari, berlatih cara menembak bola, berlatih untuk bagaimana membawa bola, dan banyak hal yang lain. Saya kira bukan hanya dalam bidang sepak bola, dalam bidang yang lain juga begitu. Yang membutuhkan latihan-latihan supaya kita terampil. Ya, sebab itu yang kedua setelah kita mengenali akan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, jangan dibiarkan cuman sebatas tahu aja, jangan, ya, harus ditindaklanjuti. Bagaimana menindaklanjuti? Menindaklanjuti dengan melatih, gitu. Ya, mendisiplinkan diri kita, melatih. Dan memang saat-saat latihan adalah saat-saat yang tidak menyenangkan, mengeluarkan energi, waktu, ya, tenaga, banyak hal lah ya, tidak menyenangkan. Tapi hasil akhir dari latihan-latihan intensif ini, wah, itu sangat tidak seimbang, ya, dengan kerja keras kita selama itu. Mazmur 144 ayat 1,
Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Sekali lagi, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Wah, luar biasa, ya. Dalam terjemahan lain, pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkau yang melatih tanganku untuk berperang. Ya. Nah, berbicara tentang Daud, ya, Daud itu punya keahlian waktu dia melontarkan batu kecil itu dari alatnya yang konvensional ini, ya, dari apa itu, dari ketapelnya itu, dan itu tepat pada jidat bagian tengah dari jidat si Goliat, ya, dari Goliat. Padahal Anda lihat Goliat itu begitu diproteksi, ya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya diproteksi begitu rupa. Hanya ada satu bagian kecil yang sedikit longgar, ya, itu di sini, di jidatnya kecil di situ. Nah, ini batu ketika dilempar, diumban oleh Daud, itu tepat pada jidat yang bagian terbuka, pada jidat Goliat, sehingga tengkoraknya itu pecah. Nah, seringkali yang dilihat adalah memang ya, adalah Tuhan, ya. Itu dalam jarak beberapa meter itu tidak mudah, ya, melempar umban dengan alat yang seperti itu, bukan dengan senjata yang ada alat untuk membidik, ya. Itu tepat di sana. Itu memang anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan. Betul. Amin. Tapi faktor Daudnya jangan dilupakan loh. Ya, artinya apa? Bahwa Daud itu biasa melatih dirinya dengan melempar batu dengan ketepilnya itu. Ya, itu ada unsur latihannya. Jadi dua-dualah, ya. Daud yang melempar, Tuhan yang menyempurnakan, gitu. Tapi jangan lupa, ya, unsur kemampuan Daud untuk itu. Ya kan? Nah, sebab itu dalam segala sesuatu kita perlu berlatih, ya. Bapak Ibu perlu berlatih cara memasaknya, ya. Kalau kita membuka sebuah resto atau warung, ya, Tuhan anugerahkan kemampuan untuk memasak, ya. Dan Anda tidak boleh stuck, artinya tidak boleh mandek di situ, merasa sudah mapan. Nah, coba bagaimana ditingkatkan cita rasanya itu, ditingkatkan. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya, gitu, ya. Ya, Anda yang main musik udah bagus. Ya, tidak semua orang punya bakat untuk itu. Anda punya bakat main musik, tapi bagaimana dari waktu ke waktu bakat itu dilatih terus menjadi terampil. Dan untuk menjadi terampil itu perlu latihan-latihan. Sebagai seorang dokter, ya, tentu seorang dokter itu tidak bisa begitu selesai dari perguruan tinggi mendapat gelar dokter, lalu mendapatkan sertifikat, ya, lalu mengatakan aku tahu segala-galanya. Tentu tidak, ya. Bapak-bapak dokter itu jemaat itu banyak dokter, ya, tentu tidak. Nah, untuk menjadi dokter, ya, terus kita meningkatkan kemampuan kita. Sama sebagai seorang arsitek, begitu lulus dari sekolah arsitek, ya, dia tidak bisa mengatakan aku tahu segala-galanya, belum, ya, baru dasar saja. Nah, untuk itu dia harus belajar terus, melatih diri terus, belajar terus bagaimana mengembangkan kemampuan arsitekturnya dalam semua hal yang lain, ya. Apapun yang Tuhan berikan kepada Anda masing-masing, saya tidak tahu, tapi Anda masing-masing yang tahu kemampuan apa yang Tuhan berikan kepada Anda, dan marilah latih itu. Bagaimana cara melatih? Bisa dengan belajar, membaca buku-buku dari pengalaman orang lain. Nah, kita coba sendiri, ya, kita doa, ya, yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Nah, itulah, ya, melatih diri. Nah, Daud mengatakan, engkaulah yang melatih tanganku untuk berperang, ya. Jadi kemenangan itu tidak tiba-tiba, tapi kemenangan itu hasil kerja keras, hasil dari sebuah latihan yang intensif. Sebagai hamba Tuhan juga
begitu. Jangan merasa sudah mapan. Nah, ini penyakit, ya. Ini penyakit udah pinter, udah bisa, jadi stuck, ya. Artinya Anda tidak bertumbuh, udah berhenti, sudah, ya. Jangan merasa sudah mapan. Merasa mohon anugerah Tuhan, jadi supaya progres kita dari hari ke hari itu lebih baik, dan jangan merasa tua, ya, untuk belajar. Jangan merasa terlalu tua. Jadi melatih kemampuan kita sehingga kita semakin meningkat dari waktu ke waktu. Saya percaya itu, ya, karena Tuhan sedang membawa Anda pada satu level yang lebih tinggi dari hari ke hari, ya. Anda ditingkatkan ke dalam kemuliaan yang lebih lagi. Dan yang terakhir adalah mari kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah, yang pertama kita menyadari, mengerti kemampuan kita, lalu kemudian yang kedua kita melatih dengan sungguh-sungguh, kita belajar dengan sungguh-sungguh, dan kemudian yang terakhir adalah mari semua apa yang kita kerjakan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan. Mari kita membaca Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi setelah Anda mengerti karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing, kemudian kita melatihnya secara intensif, kita belajar, dan yang terakhir kita serahkan kepada Tuhan, ya. Sekali lagi, serahkanlah perbuatanmu tadi itu, ya, kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apa yang menjadi impian Anda, yang menjadi cita-cita Anda, kerinduan Anda menjadi satu kenyataan, ya, sesuai dengan Tuhan rindu supaya umat Tuhan naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, tentunya untuk naik, ya, untuk naik dan untuk menjadi kepala, Anda tidak bisa banyak tidur, ya. Kita mengenali apa yang menjadi passion kita berlatih, ya, dan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati, ya. Hidup itu hanya satu kali, sebab itu capailah prestasi sebaik-baiknya, buatlah sejarah, ya, supaya itu berguna bukan bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang lain, ya, memberkati orang lain. Ya, syukur-syukur kalau itu bisa memberkati dunia ini, ya. Amin. Tuhan beserta kita. Bapa di sorga, terima kasih kiranya Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan kebenaran firman ini dalam hati seluruh umat Tuhan, baik orang-orang muda, orang-orang tua bahkan. Tuhan, tolonglah kami, beritahukan kepada kami tentang sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami secara spesifik, dan mampukan kami untuk mengerti itu, dan Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan untuk melatih, menghargai, melatihnya secara intensif. Kami tidak malas, tapi kami bekerja keras, kami berjuang, kami berkeringat, dan kami mau bekerja keras untuk itu, dan kami yakin Engkau menghargai, dan hasilnya kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga umat-Mu dimampukan untuk membuat sejarah di dalam kehidupan ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hidup yang hanya satu kali ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menjalaninya dengan baik, dengan benar, melakukan kehendak-Mu dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berkatilah seluruh umat Tuhan, anak-anak muda, bahkan orang tua Tuhan pakai mereka, dan jadikan mereka kepala bukan ekor, naik dan bukan turun di tengah-tengah situasi yang memang tidak mudah, sehingga umat-Mu akan dibedakan dengan orang-orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan berkati, ya, sukses, Tuhan berkati. Kami berdiri dengan sehati di tempat
berdiri dengan sehati di tempat ini, membawa doa kami generasi yang terakhir. Jejakkan kaki untuk menjadi pembela bagi negeri, dan tak pernah berhenti menerangi bangsa ini. Inilah kami, berikan hidup ini untuk membuat sejarah bagi negeri. Pakailah kami segenap hati ini untuk membuat sejarah generasi ini. Inilah kami, berikan hidup ini untuk membuat